Baik, kita lanjut kepada Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara kerajaan Belanda. Kami persilakan Bapak Maerfas, beliau diplomat senior kita, berkali-kali jadi Dubes, orang kedua di Kementerian, Sekjen Kementerian Luar Negeri, dan berbagai jabatan lain. Silakan Pak Maerfas. Terima kasih Pak Jasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maerfas, panggilan Buyung, asal Padang Panjang. Dulu tamatan SD Tanah Lapang, SMP SMA PPSP Iki Padang Pak, Iki Padang. Jadi yang kini sudah hilang. Ya, disitulah kami dibesarkan dari SDN Tanah Lapang dan Padang Panjang dan Padang Pak. Alumni-nya bergerak terus tuh Pak Dubes. Alumni sekolah pembangunan itu SPPSP itu tetap ada sampai sekarang dan masih ada peninggalannya Pak. Masih. Kami pertahankan sebagai heritage-nya UNP itu. Sekolah percontohan dulu Pak. Iya. Ya, sekolah percontohan. Itu anak-anak terpilih aja yang masuk sana dan jadi memang keluarannya luar biasa tuh Pak Maerfas ya. Ya. Sekolahnya mahal dulu. Pak Gubernur yang terhormat, Pak Rektor, Pak Profesor Ganefri, Pak Rektor Universitas Syarsi ya Pak Fasli Jalal, Direktur Eksekutif MDN Pak Burmalis yang sangat aktif. Terima kasih Pak sudah mengundang saya. Bapak-bapak pembicara yang ikut acara hari ini, rekan-rekan Dubes, kehormatan bagi kami Pak untuk diundang menjadi pembicara untuk memberi sumbang pikiran dalam penyusunan BPM RPMJD Sumatera Barat. Karena saya baru Pak dan saya bukan ahli, tapi saya mengajak ahlinya Pak. Jadi pada saat ini saya mengajak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag, Pak Din Wahid, Pak, untuk bergabung. Beliau sudah ada, beliau juga tamatan Leiden, 7 tahun di Leiden untuk gelar doktor. Pak Rosa juga ada Pak, beliau ahli. Dan kalau untuk Belanda Pak, salah satu putra terbaik Minang yang saat ini dipercaya oleh rakyat memimpin Minang Pak Wagub, ya. Pak Yodi Pak Audi. Pak Audi adalah tamatan Belanda, alumni Belanda Pak. Beliau 2005 di Wageningen, sekolah yang cukup terkenal di Belanda Pak, sangat bermutu. Jadi mungkin beliau nanti juga bisa memberi, dan saya juga yakin Pak di antara yang hadir saat ini pasti juga banyak yang pernah sekolah atau alumni dari Belanda. Jadi resourcesnya banyak Pak untuk diskusi kalau nanti diperlukan. Pertama saya ingin sedikit Pak menyampaikan kondisi saat ini di Belanda terkait dengan pendidikan karena adanya pandemi ini. Pertama, kalau jumlah siswa kita yang ada di Belanda sekarang Pak sekitar 1.451 yang tercatat di KBRI. Sepertiga dari mereka adalah beasiswa baik dari pemerintah Belanda maupun dari pemerintah Indonesia Pak. LPDP juga ada program bagian dari program doktor, 5.000 program doktor Kementerian Agama. 25 atau 40 orang sedang mengambil program doktor di sini yang dibiayai oleh Kementerian Agama Pak. Jadi Kementerian Agama punya program pencetakan 5.000 doktor. Nah, sekarang juga ada di sini dan karena pandemi ini ya seperti di negara lain proses pendidikan agak terganggu dari hal yang biasa dan ini sangat menjadi perhatian pemerintah Pak, terutama untuk anak-anak didik SD dan SMP. Karena mereka lah yang dianggap sangat terdampak secara mental Pak. Dan kehidupan sosialnya karena kondisi pandemi ini. Jadi
mungkin ini juga terjadi di Sumatera Barat, Pak, yang perlu kita address masalahnya dari dalam RPJMD nanti. Bagaimanapun anak-anak ini yang sudah 1 tahun mengalami pendidikan yang berbeda, Pak, dari yang mereka biasanya lakukan. Sosialnya terbatas, dia tidak melakukan proses pendidikan yang normal, tentu ada dampak, Pak, karena cukup panjang prosesnya. Ini juga yang menjadi perhatian dari pemerintah Belanda, Pak. Jadi setiap upaya relaksasi, Pak, dari pandemi ini yang utama diperhatikan adalah pelajar. Dan sekarang sudah mulai, Pak, dimulai anak-anak SD dan SMP sudah mulai diminta untuk masuk sekolah at least 1 hari dalam 1 minggu. Ada yang 2 kali dalam 1 minggu, ada yang 1 kali. Tapi mereka sudah diminta untuk masuk sekolah, Pak, karena untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sekarang izin kami menyampaikan bagaimana Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warganya, dan baik juga, Pak, sebagai negara yang kita anggap cukup maju pendidikannya, kita mengambil pelajaran, Pak. Apalagi tadi Pak Rektor juga bilang ada pelajar-pelajar kita yang mungkin tidak mendapat kerjaan atau sekolahnya cukup atau kurang lama, tapi tidak bisa melanjutkan atau karena faktor-faktor lain. Jadi faktor pelajaran dari Belanda, Pak, bisa juga kita pakai, terutama untuk vokasi, Pak. Secara umum dapat kami sampaikan kalau pendidikan di Belanda ini sangat memperhatikan kemampuan dan bakat siswa, Pak. Kemampuan dan bakat ini dipantau sejak dini, Pak, sejak siswa sekolah di tingkat dasar. Seperti yang nanti kami jelaskan, siswa sudah diarahkan sejak tamat SD. Jenis sekolah apa yang akan dilanjutkan setelah mereka tamat SD. Tidak semua semua siswa diminta untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi mereka cukup pada level tertentu yang praktis, sehingga nanti akhirnya mereka bisa menjalani pekerjaan untuk kehidupannya. Pendidikan di Belanda ini dimulai pada saat usia anak 4 tahun, Pak, dan berlangsung selama 8 tahun. TK dan SD digabung. Pada tahun terakhir, semua siswa mengikuti ujian akhir SD yang dikenal dengan Cito-TWT, dan hasilnya menjadi rekomendasi dari sekolah bagi siswa dan orang tuanya untuk memilih dan melanjutkan ke berbagai jenis pendidikan menengah sesuai dengan kemampuan dan minat, arah dan minat dari siswa tersebut. Semua bahan sudah kami sampaikan kepada Pak Bulmalis, nanti mungkin bisa di-share, Pak. Nah, setelah menamatkan pendidikan dasar, berdasarkan hasil ujian akhir dan rekomendasi dari guru, siswa melanjutkan pendidikan ke 3 jenis sekolah yang berbeda sesuai dengan rekomendasi tadi. 1 yaitu yang disebut VMBO, Pak, for Bereden Middelbaar Beroep Onderwijs, atau pendidikan persiapan kejuruan tingkat menengah. Yang kedua bisa kepada pendidikan umum tingkat atas. Dan ketiga, pendidikan persiapan masuk universitas. Untuk pendidikan persiapan atau yang kita sebut VMBO tadi adalah pendidikan persiapan kejuruan tingkat menengah. Jenis sekolah ini menyiapkan anak didiknya cakap dan terampil dengan berbagai pekerjaan. Dan karenanya kurikulum lebih menekankan para praktek ketimbang teori.
Meskipun demikian, di sekolah ini siswa juga diajarkan materi teori seperti bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Nah, 50% sampai 60% lulusan SD biasanya melanjutkan ke pendidikan jenis ini, Pak, yang lebih praktis. Lama pendidikan adalah 4 tahun, Pak, untuk pendidikan persiapan kejuruan tingkat menengah ini. 2 tahun pertama, semua siswa diajarkan materi yang sama. Sementara 2 tahun terakhir, siswa mengikuti semacam penjuruan untuk studi lebih lanjut. Pelajaran dikelompokkan menjadi 3 kategori: wajib, profil, dan pilihan. Mata pelajaran wajib meliputi bahasa Belanda, bahasa Inggris, kewarganegaraan, seni, dan pendidikan jasmani. Sementara untuk mata pendidikan profil, tergantung profil yang mau diambil, Pak. Apakah ekonomi, entrepreneurship, transportasi, dan juga yang lainnya. Setelah lulus dari VMBO ini, siswa memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikannya ke MBO atau Middelbaar Onderwijs, pendidikan kejuruan tingkat menengah. Jadi ada pendidikan ke tingkat kejuruan tingkat menengah, dan tamatan pendidikan ini pada kelas 4 bisa melanjutkan kepada pendidikan tinggi profesional, Pak, politeknik. Pendidikan tinggi ini berlangsung selama 1 sampai 4 tahun. Yang terdiri dari jurusan ekonomi, teknologi, kesehatan, kesejahteraan, dan pertanian. Masa belajar dari program ini 1 sampai 4 tahun dan berbeda dengan dalam tingkat pendidikan yang normal yang kita tahu, Pak. Siswa lebih banyak diajarkan praktek ketimbang teori selama berada di sekolah, di pendidikan ini. Nah, kemudian selain melanjutkan studi di tingkat ke VMBO ini, Pak, lulusan SD juga ada yang masuk ke, kita sebut tadi HAVO, Pak, dan VMO. Berbeda dengan pendidikan yang pertama kami sebutkan, pada pendidikan HVO ini, Pak, HAVO dan VWO ini lebih selektif. Masa pendidikan di HAVO 5 tahun, sementara pendidikan di VWO adalah 6 tahun. 3 tahun pertama, di kedua jenis sekolah ini terdapat fase dasar, yang mereka belajar materi yang sama. Ya, antara lain bahasa, matematika, sejarah, seni, dan sains. Sementara 2 tahun terakhir di HAVO dan 3 tahun di WFO disebut masa fase kedua atau tingkat menengah atas. Pada tingkat ini, Pak, Ibu, siswa memilih profil semacam jurusan, Pak, yang terdiri dari 4 jurusan. Pertama, sains and teknologi yang menekankan pada ilmu-ilmu alam. Yang kedua, pada sains dan kesehatan yang penekanannya pada biologi dan ilmu alam. Yang ketiga, pada ekonomi dan kemasyarakatan yang penekanannya pada ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan sejarah. Yang keempat, budaya dan kemasyarakatan yang menekankan pada pelajaran seni dan bahasa. Siswa yang lulus dari pendidikan ini yakni melanjutkan pendidikan kepada HBO, yaitu jenis pendidikan tinggi profesi atau politeknik, selama 4 tahun. Sejalan dengan lulusan tingkat menengah, pendidikan tinggi di Belanda, Pak, dibagi ke dalam 2, yaitu pendidikan tinggi riset yang disebut universitas. Di seluruh Belanda terdapat universitas riset seperti Leiden, Erasmus,
atau Amsterdam University dan lain-lain. Universitas riset ini menawarkan program S1, S2, dan S3. Lama belajar untuk S1 3 tahun, S2 1 tahun, dan S3 rata-rata 5 tahun, Pak. 5 tahun. Ada yang lebih 5 tahun, dan kurikulum pada universitas riset ini lebih diarahkan pada untuk melakukan riset. Yang kedua juga ada Hogeschool School, Pak, yang kita kenal di sini, atau University of Applied Science, seperti Hogeschool School Rotterdam dan The Hague University of Applied Science. Di seluruh Belanda ada 36 Hogeschool ini, Pak, yang menawarkan program S1 dan Master. Lama belajar pada program S1 4 tahun dan Master 1 tahun. Program S1 lebih lama di Hogeschool ini, Pak, daripada universitas riset. Karena mahasiswa S1 pada Hogeschool ini harus mengambil intensif sebanyak 2 kali. Tahun pertama dan tahun kedua kerja magang selama 2 bulan, dan tahun keempat magang selama 6 bulan. Hasil dari magang ini dijadikan bahan skripsi. Untuk program master, banyak yang mensyaratkan 2,5 tahun pengalaman kerja dalam bidangnya. Berbeda dengan universitas riset, kurikulum di Hogeschool lebih banyak dititik beratkan pada skill dan praktek. Bahkan selama intensif, banyak perusahaan yang mempunyai masalah dalam perusahaan meminta pekerja magang ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang menarik juga dalam Hogeschool ini adalah adanya Professional Advisory Body atau Dewan Penasehat Profesional, Pak, yang terdiri dari para CEO atau direktur dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Hogeschool. Tugas dari Dewan Penasehat Profesional ini memastikan bahwa materi yang diajarkan di Hogeschool sesuai dengan kebutuhan pasar atau dunia industri, sehingga lulusan Hogeschool siap bekerja. Sementara di Universitas Riset juga ada program magang, tapi lebih singkat, hanya 3 bulan. Dalam beberapa kasus, program magang juga bersifat opsional. Mahasiswa boleh mengambil program minor dan atau pertukaran pelajar dan atau magang. Apa yang kita bisa pelajari, Pak, dari sistem pendidikan di Belanda? Ada salah satunya, Pak, menurut kami yang juga disampaikan oleh Pak Rektor dan Pak Gubernur tadi adalah konsistensi jenjang pendidikan di bidang vokasi, Pak. Belanda sangat konsisten dan terstruktur dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sejak tamat SD, siswa yang diprediksi tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi riset sudah diarahkan untuk masuk kepada pendidikan vokasi tadi, mulai dari sekolah persiapan kejuruan tingkat menengah, sekolah kejuruan tingkat menengah, dan kemudian bisa dilanjutkan ke pendidikan tinggi profesi yang kita sebut politeknik. Apakah kalau kita pikir apakah dia ada diskriminatif? Tidak juga, Pak, karena pada awalnya pada dasarnya hak pendidikan diberikan kepada semua warga negara. Penilaiannya dalam perkembangannya juga tidak saklek, karena siswa yang menunjukkan kemampuan lebih bisa pindah-pindah, Pak. Jadi dari WEBO ke HAVO, demikian juga sebaliknya. Satu lagi, Pak, jika kita amati lama pendidikan, maka akan terlihat bahwa lama pendidikan kejuruan lebih lama daripada bidang lainnya. Di Belanda, Pak, dari apa yang kami tahu, hal ini biasa karena pendidikan vokasi lebih
menekankan pada praktek, sehingga lulusan pendidikan siap untuk bekerja sesuai dengan tingkat kemahirannya. Ini juga bisa menjadi bahan dari apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Setelah sekolah tidak bisa, karena arahnya mungkin Pak, kita arahkan orang itu untuk belajar mandiri. Sebagai info saja untuk Belanda, sekitar 70% dari pekerjaan di Belanda diserap dari alumni pendidikan vokasi, Pak. Kami juga dulu pernah di Cina bertugas sebagai wakil. Juga konsepnya kan juga beda, Pak ya. Kalau kamu pengen nasi goreng, ingin nasi goreng, belajarlah membuat nasi goreng. Kalau mau nasi goreng, carilah uang untuk beli nasi goreng. Jadi konsepnya beda, Pak. Jadi untuk praktek. Kalau kamu apa, belajarlah membuat itu. Kalau kita mau apa, belajarlah cari uang beli, nggak usah repot-repot. Jadi itu mungkin juga yang perlu kita tanamkan, Pak, untuk orang bisa mandiri. Apa yang kami lihat selama di sini, sehingga itu juga menambah karena orang Padang, Pak ya, orang kita Minang itu SDM-nya, andalannya itu adalah SDM, tekniknya, Pak. Kita tidak punya resources, natural resources kita terbatas, resources lain juga terbatas. Jadi kemampuan orang atau orangnya lah yang menjadi unggulan Sumatera Barat. Apa yang disebut Pak Gubernur dan Pak Rektor, Pak Fasli tadi, ini olah otak ya, Pak. Nah, Pak, terakhir sekiranya ada nanti dalam penyusunan RPJMD ini diperlukan pendalaman lebih lanjut, Pak, kami Bapak Ibu, kami siap. Dan kami juga ada di KBRI Pak Din, Pak Atase Pendidikan, Pak Wakil Gubernur sendiri, Pak, juga bisa jadi narasumber. Dan kalau diperlukan ada penambahan dengan para pakar pendidikan di sini, kami siap untuk memfasilitasinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai langkah awal, Pak. Semua bahan sudah kami sampaikan. Lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes, Pak Merfas. Rekan-rekan, nanti yang tertarik mendalami dan berdiskusi lebih lanjut dengan beliau selama 1 jam, silakan nanti memilih sidang kelompok Duta Besar Belanda ya.